Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Gaya-gaya lagi. Kenapa sih Pak Ustadz? Jadi ini Mas Bayu, ibarat dia senjata. Kalau dia digunakan untuk kebaikan, maka dia akan menjadi penyebar kebaikan. Tapi kalau dia digunakan untuk kebatilan, ya isinya batil-batil semua. Tapi kan Pak Ustadz kalau misalnya nanti nih kita posting foto yang barusan, terus mengundang komentar negatif dari netizen, kan tinggal klarifikasi. Zamannya sekarang kan begitu Pak Ustadz. Kalau kamu sendiri kan sekarang ada istilah jempolmu dan mulutmu harimaumu. Banyak juga konten-konten yang di up aja gitu, padahal bukan menebar kebaikan. Kamu gimana? Kalau dari diri sendiri, kadang-kadang aku lebih baik menghindari gitu. Tapi yang nggak bisa dihindari adalah ketika orang-orang yang negatif itu datang untuk berkomentar atau misalkan mengirimkan pesan-pesan yang kurang mengenakan, palingan itu. Sabda Rasulullah bahwa keselamatan kita itu dari lisan. Maka pelihara lisan. Tapi karena seiring perkembangan teknologi sehingga bukan cuma lisan yang perlu kita jaga, tapi juga jempol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali saya Bayu Oktara kembali dapat menjumpai sahabat Dasat dimanapun Anda berada. Tentunya di Gaspol. Sama-sama kita semangat untuk perbanyak ilmu, amal, dan pahala kita. Jadi jangan setengah-setengah, harus gaspol terus. Apalagi nanti akan hadir seperti biasa Ustadz Dasat Latif yang akan memberikan cerita, kisah, dan motivasi buat kita semua. Dan tentunya harapan kami dimanapun Anda selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah pemirsa, media sosial saat ini memang sudah semakin lost ya. Semua orang punya kebebasan untuk berekspresi apapun di sosial medianya. Sepertinya udah nggak ada filter-filter lagi tuh. Kekuatan jempol bahkan bisa dibilang melebihi kekuatan Thanos. Wah, Thanosnya begini lagi. Nah, jadi dari jempol inilah lahir konten-konten yang kadang positif tapi juga kadang ada yang negatif. Mudah-mudahan teman-teman nih sahabat Dasat di sini semua selalu berbagi konten-konten yang positif ya. Kalau dulu ada yang bilang mulutmu harimaumu, sekarang bukan cuma itu. Tapi sekarang itu eranya mulut dan jempolmu harimaumu. Itulah tema kita hari ini. Sebelum kita bahas lebih dalam bersama Ustadz Dasat Latif, kami telah menyiapkan polling terlebih dahulu untuk sahabat Dasat yang hadir di sini dari komunitas penyiaran UIN Syarif Hidayatullah. Apa kabar semuanya, sehat? Ini yang sebelah kanan laki-laki semua, yang sebelah kiri pasangannya ya? Waduh. Oke, seperti biasa saya akan bagikan pertanyaan dan silakan dikeluarkan handphonenya, gadgetnya untuk memilih di antara 3 pilihan. Pertanyaannya, jujur ya, jangan pakai bohong apalagi nyontek. Tipe orang seperti apakah kamu ketika di media sosial? Baik itu sebagai konten kreator maupun sebagai penikmat konten. Apakah A, si paling yang penting caption, isi konten belakangan. Wah, ataukah B, si paling like and share semua yang viral-viral dan relate. Ataukah C, si paling cuek, yang penting terhibur. A, B, atau C. Silakan, 30 detik dari sekarang. Ya, sudah mulai disimpan kembali handphonenya. Silakan, gadgetnya dimasukin lagi. Gak ada yang mau 2 pilihan ya? Gak ada ya? Samakan semangat, tepuk tangan lagi. Baik, kalau begitu langsung saja kita sambut dan kita undang untuk bergabung bersama kita semua. Mohon berikan tepuk tangan sambil berdiri, Ustadz Dasat Latif.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar, Mas Bayu? Baik, Ustadz sehat ya Ustadz? Sehat walafiat, alhamdulillah. Sekali-sekali Pak Ustadz, saya mau bikin konten mau foto dulu sama Pak Ustadz sekali-sekali nih. Op. Gaya-gaya lagi. Kenapa sih Pak Ustadz? Jadi ini Mas Bayu, ibarat dia senjata. Kenapa tuh? Senjata bukan senjatanya jadi masalah, tapi pemegangnya. Oh ya kan maksudnya senjata gimana nih Pak Ustadz Ya. pemegangnya kalau... Kalau senjata yang mematikan itu dipegang oleh orang-orang yang tepat, maka dia akan membunuh lawan yang jahat. Betul. Tapi kalau dia berada pada tangan yang salah, dia tidak bisa bedakan mana orang baik, mana orang jahat. Ya, Nah, iya seperti sih. juga ini, handphone ini, kalau dia digunakan untuk kebaikan, maka dia akan menjadi penyebar kebaikan. Tapi kalau dia digunakan untuk kebatilan, ya isinya batil-batil semua. Tapi kan Pak Ustadz kalau misalnya nanti nih kita posting foto yang barusan terus mengundang komentar negatif dari netizen, kan tinggal klarifikasi zamannya sekarang kan begitu Pak Ustadz. Ya makanya buat konten jangan membuat orang yang bisa menyebarkan kebatilan. Ada orang mau viral, ya tapi dia bikin konten-konten yang antisosial, abnormal, tidak lazim. Ya memang viral kan sering kita katakan itu. Iya. Pepatah Arab, kalau kamu mau terkenal, kencingi sumur Samsam. Astagfirullah. Ya namanya dikencingi sumur Samsam pasti heboh satu dunia. Iya, Tapi pasti. hebohnya adalah negatif. Terkenal dia, tapi negatif. Ya kan Allah memberikan kita potensi untuk baik. Kecenderungan untuk menjadi manusia baik, kecenderungan untuk menyebarkan konten baik. Tapi jangan lupa ada juga setan yang menggoda kita untuk menyebar konten-konten maksiat. Karena handphone yang kita miliki bisa menjadi amal jariah, juga bisa menjadi dosa jariah. Amal jariah, Mas Bayu sebar dakwah yang misalnya konten syarat-syarat berpakaian dalam Islam, menutup aurat, tidak mempertontonkan lekuk tubuh, pantas, indah. Itu insya Allah orang bikin baju, oh ini tidak menutup aurat, enggak deh, enggak memenuhi syarat. Itu berarti selama konten itu beredar, selama itu Mas Bayu dapat pahala. Itu disebut amal jariah. Kalau dosa Kemudian jariah? dia dosa jariah, dia mempertontonkan aurat. Akhirnya anak-anak yang belum mapan cara berpikirnya, yang penting viral, yang penting lagi hits, diikutin. Maka selama konten itu beredar dan banyak orang melakukan pakaian seperti itu, yang menyebarkan juga dapat dosa. Itu yang disebut dosa jariah. Maka dibutuhkan kearifan, kecerdasan, kebijaksanaan dalam menggunakan jari-jari. Karena kalau salah, jari-jarimu ini akan mengantarmu masuk ke dalam neraka. Auzubillah. Semua kan akan diminta. Nah ini saya dosen komunikasi. Ya. Kita belajar tentang fungsi-fungsi media massa. Fungsi media massa itu setidaknya ada 4. Yang pertama, fungsi informasi. Jadi media yang kita gunakan, media-media massa yang kita gunakan itu, apakah yang masih konvensional, TV, radio dan sebagainya, atau media mutakhir seperti media sosial. Maka konten yang kita sebarkan itu harus memberikan informasi. Oke. Ya, yang kedua yaitu fungsi edukasi. Ya, jadi selain dia berupa informasi juga dia mendidik. Ya, jangan sampai informasi terpenuhi tapi menghancurkan kehidupan bangsa. Konten-kontennya tidak mendidik, malah membodohi. Ya, kemudian yang ketiga fungsi media massa adalah fungsi entertain, Menghibur. menghibur. Tapi bagi kita orang Islam, hiburan ada batasnya. Minimal hiburan yang kalian sebarkan itu tidak mengandung Mudarat. pornografi. Oh, pornografi. Ya, tidak mengandung kebencian. Selalu ada koridor amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kemudian yang keempat adalah fungsi kontrol. Oh. Ya, jadi saya bikin konten. Misal, saya pergi demo di jalan, tajuknya memprotes jalan yang rusak. Ya. Oke, datanglah demo 10 orang, tidak ada yang liput. Tidak sampai ke telinga anggota DPR. Tapi kalau saya sendiri membuat konten,
jalan yang rusak itu, kemudian saya berenang di situ misalnya kan, berenang, pakai gamis lalu berenang di situ, karena jalannya lubang lalu banyak airnya, lalu viral. Oh itu sampai ke Dewan. Nah itu. Tidak perlu saya ke kantor DPR beratus orang, saya sendiri. Tapi namanya ini amar ma'ruf nahi mungkar, Dasat Latif yang demo, kemudian demonya di medsos, sampai ke pengambil kekuasaan. Akhirnya ditangani. Nah ini yang disebut cerdas dalam memanfaatkan media massa. Dahsyat sekali. Baik, tadi di awal kita sudah memberikan polling nih buat sahabat Dasat yang di studio. Pak Ustadz mohon tanggapan dan komentarnya. Kita akan tayangkan hasil pollingnya. Menurut sahabat Dasat, tipe orang seperti apakah kamu ketika di media sosial? Baik sebagai konten kreator maupun penikmat konten. Yang paling banyak dipilih adalah C, si paling cuek yang penting terhibur. Ada juga yang milih si paling like and share semua yang viral. Terus tapi nggak ada yang milih yang penting caption isi konten belakangan. Ternyata isi konten juga penting. Tanggapannya Pak Ustadz? Ya, saya lihat inilah gambaran pengguna medsos kita. Ya, saya tahu ini komunitas penyiaran kan? Betul. Berarti orang yang belajar tentang media. Media. Ya, bayangkan orang yang belajar tentang media saja, yang penting terhibur. Cuek. Cuek, yang penting terhibur. Mestinya ini ada perbedaan orang yang awam, yang tidak belajar secara spesifik tentang media, dengan orang yang belajar tentang media. Kalau orang yang belajar tentang media itu pasti dia tidak lihat hiburannya semata, tapi dia prioritaskan kontennya. Ini konten mendidik atau tidak. Nah, kalau alhamdulillah menghibur, ya sekedar menghibur, tapi tidak juga melanggar etika agama dan etika sosial, alhamdulillah masih baik. Ya, karena ada juga hiburan itu yang jorok. Oh iya betul. Ya, hiburan mempermainkan aurat perempuan. Ya. Hiburan menghina orang. Ya kan? Yang kedua tadi itu, Jadi milih like and share. ya saya sering lihat anak-anak mahasiswa saya dan anak-anak ngaji saya tuh. Sekarang kan anak-anak ngaji sudah pegang handphone. Nah SD itu sudah, dia apa sih di IG-nya. Iya. Pokoknya yang viral. Katanya kalau 2 kali pencet itu lope. Nah, saya bilang kok kenal ini enggak? Yang penting nganu saja, like saja Ustaz. Nah, mestinya harus ada unsur yang 4 tadi. Dalam media massa itu fungsi tadi. media tadi Ya, Pak Ustadz, informasi, edukasi, kontrol, hiburan. Ya, jangan sampai terabaikan. Karena semua yang kita lakukan bagi kita orang Islam pasti akan ada hari pertanggungjawaban. Maka dalam Islam itu dari 6 rukun iman, 1 diantaranya percaya kepada hari akhir. Di mana bagian dari hari akhir itu hari pengadilan. Diadili kita. Semua yang pernah kita lakukan itu pasti dimintai tanggung jawabnya. Termasuk menyebarkan konten. Apakah konten kebaikan? Ya alhamdulillah kalau konten kebaikan. Na'udzubillah min zalik kalau menjadi konten keburukan yang membuat kita sengsara di akhirat kelak. Dahsyat sekali. Baik, saya yakin nih teman-teman di sini sebenarnya ya nggak termasuk yang cuek, nggak peduli gitu kali ya. Tapi tetap aja kalau misalnya ada hal-hal atau mungkin konten yang negatif atau yang menebar hal-hal yang mudarat, tetap aja nggak di like dong meskipun itu viral ya kan. Tetap aja itu nggak di share ke orang lain ya kan. Dan setelah ini juga akan hadir seorang anak muda nih. Dia juga bisa dibilang sebagai seorang content creator. Jangan kemana-mana, sesaat lagi tentunya hanya di Gaspol. Gaspol memang. Sahabat Dasat, kita lanjut lagi untuk bahas tema hari ini. Tentunya di Gaspol. Gaspol memang. Seperti janji kami tadi, sudah hadir bersama kita semua seorang content creator, seorang penyanyi yang suka berbagi berbagai macam tips dari mulai fashion, terus juga ada konten dia juga suka macam-macam deh. Langsung aja kita ngobrol sama Tiffany Kenanga. Halo, assalamualaikum. Salam. Tiffany apa kabar? Alhamdulillah
Alhamdulillah baik. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Ustadz juga sehat. Ustadz sehat, Baru alhamdulillah. ngeluarin album atau single nih Aku sekarang? kemarin baru ngeluarin single. Oke. Iya, dan singlenya ini single pertama aku sebagai penyanyi indie juga. Jadi masih banyak melakukan eksperimen ya, trial and error gitu. Jadi doain aja semoga dilancarkan. Oh amin. Oke, kalau kamu sendiri kan sekarang ada istilah jempolmu dan mulutmu harimaumu. Banyak juga konten-konten yang di up aja gitu. Ya. Padahal bukan menebar kebaikan. Kamu gimana? Kalau dari diri sendiri, kadang-kadang aku lebih baik menghindari. Dan kalau sosial media itu kan memang berdasarkan algoritma. Jadi misalkan kita suka melihat konten-konten positif yang hadir di home kita gitu ya, itu biasanya konten-konten yang positif juga gitu. Tapi yang nggak bisa dihindari adalah ketika orang-orang yang negatif itu datang untuk berkomentar atau misalkan mengirimkan pesan-pesan yang kurang mengenakan, palingan itu sih baru. Di situ aku bisa memilih bagaimana nih cara aku untuk merespon hal tersebut atau mungkin tidak direspon. Cara kamu merespon yang negatif atau haters, biasanya gimana tuh Tiffany? Kadang-kadang kalau kritik tersebut membangun ya atau saran itu membangun, aku kadang-kadang menjawabnya misalkan dengan nge-like komennya atau misalkan aku bilang terima kasih. Tapi kalau misalkan yang tidak membangun, kadang-kadang nggak aku jawab sih Kak. Karena itu juga menghindari keributan juga. Kecuali kalau misalkan udah yang parah banget gitu, baru aku bilang ke mereka tolong ya jangan ngomong seperti itu gitu. Cuman kalau misalkan baru yang sedikit-sedikit aja menyinggung-menyinggung secara Tinggal scroll aja ya. Iya tinggal scroll aja gitu karena menurut aku kita nggak bisa mengatur semua orang juga sih Kak. Iya. Nah, sebagai influencer, menurut kamu nih, kalau misalnya ada konten yang baik-baik aja lurus, sama konten yang kontroversial, mana yang biasanya mendapatkan likes lebih banyak? Kontroversial sih. Kontroversial ya? Iya. Nah, saya juga ngeliatnya gitu. Tapi Ustadz kita kontennya positif semua, likes-nya banyak banget. Kok bisa gitu sih Pak Ustadz? Ya, mungkin karena pengikut saya memang orang yang cari dakwah. Oh. Ya kan? Sudah lazim dalam hidup ini minyak dengan air susah menyatu. Betul. Maka pasti yang follow saya itu boleh hampir bisa dipastikan adalah orang yang memang ingin konten-konten dakwah. Tapi dakwah yang sekaligus dia mendapat hiburan. Maka kalau saya itu yang saya share itu gantian. Kadang dakwah, setelah itu yang lucu-lucu lagi. Ya, sudah itu saya kasih lagi biasanya yang dakwah itu maghrib. Karena di situ jam tayangnya bagus, banyak penontonnya, ya kan? Kemudian kalau pagi juga nasihat, ya siang-siang, duhur, sore, itu biasanya yang lucu-lucu saya sebar, ya. Saya sendiri kalau lagi dalam perjalanan tidak ada kegiatan, saya juga nyari, tapi selalu yang saya cari itu dunia binatang. Oh gitu. Ya, misalnya jerapah berkelahi dengan harimau, ya segitu-gitu. Ya, saya awal-awalnya kan saya tidak tahu. Oh ternyata kalau mau tahu orang apa yang selalu dia cari, itu yang selalu muncul seperti yang dijelaskan tadi di home kita itu yang selalu muncul. Ya, Pak Ustadz. Tidak mungkin ada konten-konten porno begitu buka handphone saya, sebab saya tidak mencari itu. Ya, nah sekarang biasa kita tidak share seperti itu, tapi yang komen ada, yang komen. Kalau saya kalau dia banyak mudaratnya, saya blokir. Saya blokir sama sekali. Karena bukan saya memutuskan silaturahmi. Tidak ada faedah di dalamnya. Ya, karena ada juga orang yang sepertinya memang mau menteror dan menjatuhkan mental. Ya, yang merasa bahwa ini dia tidak senang ke kita, maka dia bikin beberapa akun hanya untuk menjatuhkan mental kita. Nah, setelah saya pelajari rumus menghadapi orang-orang seperti itu, komennya jangan dibaca. Kalau memang masih bisa ditolerir. Ya, karena meski dijawab, dia enggak peduli itu. Ya, dijawab pun dia tidak peduli. Lain dijawab, lain lagi dia sebar. Maka kalau dia sudah parah, ibaratnya sudah menjadi parasit dalam akun saya, jadi penyakit, jadi virus, blokir. Ya, supaya tidak menularkan penyakitnya ke orang lain. Oke.
Nah, kalau bicara soal komentar netizen nih, Tiffany, pernah nggak dapat komentar yang hanya saran ya kakak? Nah, pernah nggak dapat kayak gitu? Wah, sering. Nah, kalau kayak Sering-sering. gitu, apa yang kamu sampaikan? Tergantung dengan konteksnya sih. Jadi Oke. misalkan aku pakai pas lagi lebaran misalkan aku pakai abaya gitu. Terus habis itu ada yang komentar, "Kak, hanya saran ya, jangan lupa pakai mansetnya biar kalau makan tangannya tuh abaya kan kadang-kadang bahannya kan kayak agak lebar ya. Jadi kalau makan biar tangannya lengannya nggak terlihat misalkan kayak gitu." Kalau itu aku tanggapi dengan positif karena benar yang dikatakan. Tapi ada juga beberapa netizen gitu ya yang berkomentar misalkan aku berteman dengan public figure yang bukan muslim gitu misalkan atau public figure yang memiliki sebuah masalah atau kontroversi misalkan. Aku berteman kan dengan siapa aja dan aku nggak pernah memandang misalkan Islam atau tidak gitu kan. Jadi ada yang bilang, kakak kafir ya misalnya gitu. Kakak kok berteman dengan si ini, kak jangan berteman dengan ini, nanti kakak jadi orang jahat, jangan kak nanti kakak ketularan loh sialnya misalkan kayak gitu. Jadi komentar-komentar yang seperti itu sih yang aku hindari dan ada beberapa juga yang aku blokir karena itu juga misalkan komentarnya positif tiba-tiba ada komen seperti itu kan agak mengganggu. Iya. Jadi kadang-kadang aku cuekin aja karena sebenarnya aku yang tahu juga diri aku seperti apa. Dan sejauh ini di tempat manapun alhamdulillah aku juga memiliki pendirian juga kak gitu. Jadi mudah-mudahan sih aku bisa menjaga diri aku sendiri juga gitu. Siap, dahsyat sekali. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi juga buat kita dalam bersosial media. Apalagi kalau misalnya kita punya komentar-komentar dari followers yang mungkin menjatuhkan mental, ya sebenarnya pilihannya di kita. Mau kita scroll, mau kita blok, mau kita marah, mau kita tanggapi, semuanya bisa kita sikapi dengan bijak. Tiffany Kenanga, terima kasih banyak sudah berbagi cerita dan inspirasi. Terima kasih banyak. Siap kalau begitu, sukses selalu karirnya, Amin. sukses juga buat single barunya. Amin. Dan sahabat Dasar jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Untuk itu tetap di Gaspol. Gaspol bebas. Sahabat Dasar, Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol. Gaspol memang. Saat ini kita sedang membahas mengenai kebebasan berekspresi di sosial media. Kadang-kadang orang menggunakannya untuk berbuat seenaknya dengan alasan kalaupun salah nanti bisa klarifikasi, netizen maha pemurah dan pemaaf. Katanya sih begitu. Apakah itu satu hal yang bijak? Ini yang akan kita cari jawabannya malam hari ini tentunya bersama Ustadz Dasar Latif. Pak Ustadz, tadi kan di awal kita memberikan polling nih buat teman-teman untuk memilih dalam bersosial media nih tipe orang yang seperti apa sih? Jadi pilihannya A, B atau C, ternyata pilihan yang banyak itu C. Tipe orang yang aku tuh yang tipe like and share. Apa begitu ya? Apa cuek aja? Cuek aja yang C. yang penting hibur. Cuek aja yang penting terhibur. Saya mau tanya, yang pilih C mana? Ada sebelah kanan, boleh sebutkan namanya dan ceritakan kenapa alasannya berdasarkan pengalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajrul dari DNKTV UIN Jakarta. Alasan saya memilih C cuek saja yang penting terhibur itu karena saya lebih mencari konten utamanya daripada caption sama yang lainnya. Udah itu. Karena banyak masalah kan? Iya. Jadi perlu hiburan. Iya benar. Oke. Betul juga. Banyak masalah. Kok Ustaz tahu? Enggak orang yang punya masalah Ini dong saya butuh lihat hiburan. muka-muka penuh masalah semuanya. Jadi kalau ada masalah, ya salah satu solusinya cari hiburan. Nah paling tepat cari hiburan di medsos. Murah, meriah, dan terjangkau. Ada di tangan. Iya, Ya benar. kan? Iya. Karena kalau mau cari hiburan di TV harus balik lagi ke rumah. Cari Iya, TV benar, kan? iya. Kalau di handphone, di warung kopi bisa, di mana-mana aja, di kendaraan bisa, ya hiburan. Tapi saya pesankan jangan sekedar hiburan, tapi harus ada edukasi di dalamnya. Yang paling penting lagi jangan cari hiburan yang mengandung dosa. Ada hiburan dosa. Apa itu? Misalnya kelihatan aja dia lari melorot celananya. Kan hiburan juga itu. Tapi itu sudah mengandung dosa.
Dan kalaupun kamu melihat, sudah terlanjur melihat, jangan sebarkan. Karena menyebarkan seperti itu ikut nanggung dosanya nanti. Yang disebut tadi oleh penjelasan kita adalah dosa jariah. Oke bosku? Siap. Nah, sekarang saya mau berikan kesempatan buat sahabat Dasat bertanya. Nah, yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Sebelah kiri ya. Bismillahirrahmanirrahim, perkenalkan nama saya Latifatul Jannah dari DNK TV UIN Jakarta. Sesuai tema nih Ustadz, jadi zaman sekarang itu bukan hanya mulut dan lisan yang harus dijaga, tetapi juga jempol. Nah zaman sekarang itu media sosial sebagai sarana yang empuk untuk melakukan gibah ataupun menyebarkan fitnah. Nah mungkin di antara kita ini ada yang melakukan hal-hal tersebut secara tidak sengaja gitu kan Ustadz. Nah zaman sekarang juga ada yang istilahnya tren puasa media sosial. Nah bagaimana tanggapan Ustadz mengenai hal tersebut dan apakah itu efektif nih untuk kita-kita gitu loh Ustadz? Kemarin Ramadan puasa? Puasa Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Full? Full. Ya nggak mungkin. Enggak Ustadz, enggak full. Kan? Enggak full. Nah, salah satu makna dari kata puasa itu adalah menahan diri. Jadi puasa itu sebenarnya kalau dalam Quran ada dua kata yang identik, yaitu saum dan siam. Ya, khusus kata puasa yaitu saum. Ya, siam, kutiba alaikumus siam. Siam itu, puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum, berhubungan badan secara sengaja dari subuh sampai maghrib. Itu siam. Tapi ada yang lebih tinggi dari siam, yaitu saum. Bukan cuma fajar subuh sampai maghrib, bukan cuma makan, minum, dan berhubungan badan, tapi semua yang tidak ada faedah. 24 jam dan sepanjang zaman, itu saum. Nah sekarang ada istilah puasa media sosial. Ya, kenapa dia pakai puasa media sosial? Untuk mungkin mensosialisasikan, mempopulerkan istilah yang ada identik dengan Islam, puasa. Tapi jangan sampai berkata, saya tidak bisa puasa Syawal Ustadz, puasa media sosial saja. Nah, kalau saya pilihan itu bijak. Bijak. Tapi ketika dia berpuasa media sosial, tertutup pula kebaikannya. Ya kan? Bukan cuma batilnya yang tertutup, kebaikannya juga tertutup. Kenapa? Karena dia sudah tidak nonton dakwah. Dia sudah tidak sebarkan dakwah. Jadi solusi yang baik, ya minimal itu tahap sudah bagus. Tapi kalau mau yang lebih baik, yaitu cerdas dalam bermedsos. Artinya apa Ustadz? Ya kalau tidak ada faedah, tidak usah. Jadi cerdas bermedia sosial. Dahsyat sekali. Aku mau nanya dong, kalau puasa sosial media, lebarannya pakai ketupat nggak sih? Tetap pakai ketupat. Tetap pakai ketupat. Ustadz, kan tadi Ustadz bahas mengenai klarifikasi. Cara klarifikasi itu gimana ya? Karena kan kita nggak mungkin misalnya klarifikasi minta maaf kepada seluruh netizen. Kita nggak dengar semua orang maafin kita. Kalau ada yang nggak maafin bagaimana? Tetap jadi dosa dong Pak Ustadz. Ya makanya jangan coba-coba nyebarkan kalau itu yakin tidak betul. Maka untuk itu yang pertama langkah ketika dapat berita, kita cek dulu ini portalnya ada izin atau tidak. Ya kan? Itu dulu kita lihat siapa yang sebarkan ini. Kalau misalnya metrotv.com, itu biasanya dia bertanggung jawab. Karena kalau tidak dia bisa berurusan dengan hukum. Ya. Kemudian setelah tahu, oh ini portalnya resmi. Ada penanggung jawabnya, bukan abal-abal. Langkah berikutnya lihat lagi fotonya. Fotonya kadangkala kepalanya Dasat Latif, belakang bawahnya lain. Nah, maka adik-adik kan belajar edit. Itu kan bisa ditahu. Cuma sekarang edit pun canggih betul. Ya. Nah, lihat lagi dulu. Kemudian lihat lagi judulnya. Judulnya kemudian sesuai enggak. Maka harus punya filter. Dan filter itu harus punya ilmu. Dan bersyukur kalian yang sekolah tentang komunikasi. Dasar sekali.
Jadi emang zaman sekarang netizen 62 apalagi ini tuh semua sudah hebat-hebat. Jadi daripada kita nanti justru malah menyebar keburukan, akhirnya mengganggu kemaslahatan begitu ya. Jadi harus punya filter masing-masing kita dalam bersosial media. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan mendengarkan kembali pertanyaan dari sahabat Dasat yang hadir di studio. Untuk itu tetap bersama kami di Gaspol. Gaspol memang. Sahabat Dasat, kita lanjut lagi di Gaspol. Gaspol memang. Sama-sama kita gaspol untuk perbanyak ilmu, amal, dan pahala. Apalagi ini berkaitan dengan hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari nih, sosial media. Makanya tema kita judulnya adalah jaga mulutmu dan jempolmu. Jangan sampai nanti salah bicara, salah ngetik, sharing, apa segala macam yang ternyata mengandung mudarat. Akhirnya repot berkaitan sama kemaslahatan umat. Nah ini Pak Ustadz, ada sebuah hadis riwayat Al-Bukhari yang mengatakan bahwa keselamatan manusia itu tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Tapi kalau sekarang berarti kemampuannya menjaga jempol juga ya Pak Ustadz? Mohon tanggapannya. Ya, banyak kita lihat dalam kehidupan sosial bermasyarakat berurusan polisi gara-gara lisan. Ya, dan juga banyak orang menjadi sukses gara-gara lisan. Mas Bayu bisa sampai ke sini. Gara-gara lisan. Gara-gara lisan. Alhamdulillah. Saya bisa hadir di sini gara-gara lisan. Tuh? Ya. Kemudian Muhammad Salah bisa bukan karena lisan tapi kaki. Benar, beda Pak Ustadz. Muhammad Salah pemain bola. Jadi lisan ini betul sekali sabda Rasulullah bahwa keselamatan kita itu dari lisan. Pada lisan. Maka pelihara lisan. Tapi karena seiring perkembangan teknologi, apalagi zaman sekarang, saya Mas Bayu, lebih baik saya lupa dompet daripada lupa handphone. Waduh. Ya, kalau dompet tidak bawa, masih bisa saya belanja. Pakai apa? SMS banking. Oh. Apa aplikasi-aplikasi belanja online itu. Benar. Ya, pakai handphone. Handphone. Informasi, berita, semua bisa. Bahkan saya kalau sudah mau pergi ngajar, mau pergi ceramah, tiba-tiba lupa handphone, saya balik itu. Saya masih balik ke rumah, karena ini sangat penting. Ya, nah sekarang perkembangan tersebut sehingga bukan cuma lisan yang perlu kita jaga, tapi juga jempol. Jempol juga harus Jempol, karena jempol ini bisa berdampak. Bukan cuma dampak di dunia, dampak akhirat juga ada. Ya kan? Karena kita orang Islam, segala kegiatan yang kita lakukan itu diminta tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti. Nah, dahsyat sekali. Itu kuncinya. Kalau kita sadari semua yang kita lakukan, kita ucapkan, diminta pertanggungjawabannya, mudah-mudahan akan menjadi rem buat kita ya Pak Ustadz. Nah, baik seperti janji kami tadi, kita akan memberikan kesempatan pada sahabat Dasat yang di sini untuk bertanya. Kalau tadi yang kiri, sekarang saya persilakan kepada yang sebelah kanan. Ada yang mau bertanya? Sebutkan nama dan pertanyaannya Mas, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Taufik Nur Rahman, saya dari UIN Jakarta. Izin bertanya Ustadz, mungkin pertanyaannya yaitu banyak dari generasi zaman sekarang yang mana ingin berprofesi menyesuaikan dengan generasi sekarang, yaitu mungkin kebanyakan konten kreator salah satunya Ustadz. Nah, tapi yang saya lihat masih banyak konten kreator yang lebih mengedepankan view atau viralnya dibandingkan dengan kebermanfaatan dari konten tersebut. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana tanggapan Ustadz terkait dengan fenomena ini. Ya, tidak ada hal yang bisa ngerem itu kecuali aturan. Ya, aturan itu yang dimaksud undang-undang. Itulah sehingga dalam negara kita hadir undang-undang IT. Ya, tapi yang kedua ada juga yaitu agama. Jadi di samping aturan dunia, karena untuk mengatur hubungan antar manusia di negara kita, yang kedua aturan agama. Nah, kalau dia sekedar viral, tidak memperhatikan efeknya, apalagi tidak memperhatikan kemaslahatan, maka selain tanggung jawab dunia, juga di akhirat dia mendapat tanggung jawab. Kalau mau viral,
tidak selalu yang negatif. Saya alhamdulillah dengan kemampuan ilmu komunikasi yang saya miliki, saya bisa membuat konten-konten yang banyak penontonnya. Contoh, yang mulai saya terkenal itu kan ketika saya di atas mobil tentang orang kaya yang masuk neraka gara-gara dia lebih takut kepada istrinya daripada takut kepada Allah. Itu kan bagian daripada syirik. Ya kan? Itu akhirnya orang senang itu nonton. Banyak. Padahal tidak juga negatif. Bagaimana saya mengeritik ibu-ibu yang suka ngomel. Kenapa suka ngomel istri? Bagaimana jawaban? Akhirnya saya cerita. Bagaimana seorang suami yang jatuh istrinya ke dalam sumur. Sumur itu ada jin di dalamnya. Jin di situ sudah 400 tahun menunggui sumur itu. Ini istri baru 1 jam di dalam ngomel aja kerjanya, jin lari. Jinnya yang kabur. Jinnya yang kabur. Itu kan viral juga. Tapi tetap positif. Ya, karenanya Allah memberikan kita kecerdasan, otak dan pertimbangan rohani. Ini layak atau tidak. Bagi kita orang Islam, pertimbangannya bukan viral. Saya ulang ya, kita umat Islam pertimbangannya bukan viral. Pertimbangannya adalah kemaslahatan. Dan yang kedua, pertimbangannya semua yang kau lakukan, pasti Allah minta tanggung jawabnya. Bukan cuma tanggung jawab di dunia, tanggung jawab di akhirat. Kalau kau manfaatkan dengan mempertimbangkan edukasi, kemudian mempertimbangkan kemaslahatan, insya Allah dapat viralnya, dapat pahala. Tapi kalau tidak mempertimbangkan kemaslahatan, tidak mempertimbangkan agama, maka bisa jadi dapat viral tapi dosa yang menyertainya. Dan kalau dosa sudah dapatnya, percaya dapat rupiah. Kan orang biasa cari viral itu karena untuk dapat cuan. Nah, dapat cuannya, tapi cuan yang kau dapat tidak berkah. Begitu tidak berkah penghasilanmu, maka hidupmu tidak ada lagi gunanya di hadapan Allah SWT. Karena kita hidup untuk mencari ridha Allah. Dahsyat sekali. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan ridho dari Allah dan juga menebarkan konten-konten yang positif. Jadi bukan hanya mengejar viral, tapi nilai apa yang kita bagikan buat para followers. Nah kalau misalnya, ini sebelum kita dengar petuah Pak Ustadz, saya mau tanya, kalau misalnya ada kita konten yang sebenarnya, aduh kok gini sih, apa yang harus kita lakukan Pak Ustadz? Satu, hapus. Jangan ikut sebarkan. Cukup kebatilan itu sampai di tangan. Maka saya biasa, kalau ada orang yang menyebarkan yang apa sih orang biasa itu sebut buzzer rupiah. Buzzer rupiah. Pokoknya yang itulah itu ya. Nah, melawan mereka jangan sebar. Oh, jadi cukup sampai di tangan kita. Cukup di tangan kita. Tapi kan kita jengkel nih, malah kita sebar ke semua grup. Akhirnya memang itu dia kejar. Dia kejar apa? Dia kejar supaya ini semakin banyak yang nonton. Maka lawan mereka dengan cara apa? Stop. Jangan sebarkan. Dia mau apa? Dia mau telanjang, mau memaki, mau dia injak-injak Quran. Kalau tidak ada yang sebarkan, dalam rumahnya tidak ada. Tapi karena kita jengkel ikut sebarkan, jengkel ikut sebarkan. Memang itulah targetnya, semakin menyebar. Maka cara melawan mereka, hentikan di tanganmu, jangan kau sebarkan. Baik Pak Ustadz, untuk menutup pembahasan kita hari ini, mohon petuah dahsyatnya buat kita. Saudaraku yang saya hormati, adik-adik sekalian, jadi dalam bermedsos itu kisah yang paling populer. Abu Hurairah berlari-lari ke pasar. Untuk apa? Menyampaikan sebuah berita yang baru saja didengar oleh Rasulullah. Siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, yakin sampai mati pasti masuk surga. Abu Hurairah lari-lari ke masjid, ke pasar. Didapat sama Umar. Kalau bahasa di Makassar, bos mau ke mana? Buru-buru sekali kok. Ada pengumuman. Pengumuman apa? Penting ini bos, penting. Apa itu? Baru saya dengar Rasulullah mengucapkan siapa yang syahadat yakin sampai mati pasti masuk surga. Kata Umar, betul kok Nabi bilang begitu? Tidak percaya kan deh? Ayo kita pergi dulu ke Nabi. Sebut check and recheck. Tabayun. Umar sama Abu Hurairah datang. Ya Rasulullah, apa betul Anda mengucapkan syahadat yakin sampai mati pasti masuk surga? Ya betul. Tapi ya Rasul, apa masalahnya? Kata Umar, ini Abu Hurairah dia umumkan di pasar. Terus kalau diumumkan di pasar saya takut salah paham orang. Yang penting syahadat biar judi masuk surga. Biar narkoba syahadat pasti masuk surga. Biar berzina syahadat pasti masuk surga. Salah paham nanti orang. Saya ya Rasul usul
seperti ini jangan diumumkan di halayak, nanti orang salah pahami. Kata Nabi, betul. Jangan kau umumkan ini di pasar. Dari situlah kemudian muncullah slogan kita orang Islam. Ya, likulli maqal maqam wa likulli maqal maqam. Setiap ucapan ada tempat yang cocok untuk ucapan itu, dan setiap tempat ada ucapan yang cocok untuk tempat itu. Alhamdulillah, ini pakai ini. Kita pakai, oh ini betul. Tapi ini bahaya untuk kemaslahatan umat. Maka bermedsos selalu pertimbangkan kemaslahatan umat. Dan ingat dalam Al-Quran Allah tegaskan. Al-yawma nahtimu ala afwahihim. Wa tukallimuna aidihim. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul adzim. Inti ayat ini, tangan kita, mulut kita, kulit-kulit kita akan menjadi saksi di akhirat kelak atas apa yang kita lakukan, atas nikmat yang Allah berikan. Nikmat mata, nikmat tangan, nikmat mulut, semua akan dimintai tanggung jawabnya. Sejauh mana kita manfaatkan untuk kemaslahatan umat. Begitu Anda salah memanfaatkannya, maka dunia pasti akan ditanggung akibatnya, apalagi di akhirat. Semoga Allah melindungi kita dari penyalahgunaan mulut dan jempol kita. Dahsyat sekali. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu menjaga mulut dan jempol seperti yang disampaikan oleh Ustadz Dasyat. Karena harus kita ingat sekali lagi, jempol, mulut, semua kelak akan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Ustadz Dasyat, terima kasih atas petua-petuanya. Dan juga teman-teman dari komunitas penyiaran UIN Syarif Hidayatullah, terima kasih, sukses selalu. Ya, dan sahabat Dasyat, demikianlah perjumpaan kita malam hari ini. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu dan juga berkah dari perjumpaan ini. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di minggu yang akan datang. Akhir kata saya Bayu Oktara dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit. Dan tentunya kita ketemu lagi hanya di Gaspol. Gaspol memang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Metro TV,